Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Tetap bersyukur kepada Allah, dan memang harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik, kesempatan yang mulia ini, kita masih bisa menikmati indahnya dunia. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun situasi dan kondisi kita, tetaplah bersyukur kepada Allah. Bahwa kita dalam keadaan susah, dalam keadaan derita, dalam keadaan luka, tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya bagi orang yang beriman tidak ada yang tidak baik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Segala sesuatu yang diberikan kepada orang beriman itu pasti baik dan pasti akan tetap menjadi kebaikan. Sahabat-sahabat pilih, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada orang beriman, lalu orang beriman itu bersabar, maka sabar akan menjadi kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada orang beriman itu bersyukur, maka bersyukur itu akan menjadi kebaikan. Maka dari itu sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak baik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka perbanyaklah kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah, istiqomah bersyukur kepada Allah, Allah akan terus tambah dan tetap Allah akan terus tambah. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa istiqomah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa istiqomah membasahi lisan kita, lidah kita, bibir kita dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada satupun manusia yang nantinya mampu menolong kita dan mampu memberi syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah SWT, untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW, ada 3 hal yang harus kita kerjakan dan harus kita lakukan. Yang pertama, ketika kita mendengarkan namanya, maka wajib bagi kita membalasnya dengan sholawat dan salam. Yang kedua, senantiasa mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga sahabat-sahabat pilih, cinta dan sayang dengan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Ketika ketiga ini bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan, maka yakin, percaya kepada Allah, kita yang nantinya umat yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti kita dibangkitkan dari kubur kita, dibangkitkan dari kubur kita dalam keadaan bertelanjang bulat, namun telanjang bulat kita ini tidak untuk memperhatikan satu sama lainnya. Pada saat itu kita sibuk dengan urusan kita masing-masing, takut, takjub. Kenapa kita bisa takut, takjub dan sibuk mencari tempat perlindungan, mencari tempat pertolongan? Karena pada saat itu saat pembalasan bagi umat manusia. Maka ketika kita menjalankan 3 hal yang tadi, kita tidak akan takut, kita tidak akan risau, kita tidak akan gelisah. Kenapa? Ada Rasulullah yang akan menolong kita. Karena sejatinya dan pasti akan terjadi, kiamat pasti akan terjadi. Air laut akan tumpah ke darat,
halilintar akan menyambar-nyambar, angin akan bertiup kencang, menghancurkan apapun yang menghadangnya. Semua yang bernyawa mati dan akan dibangkitkan dari dalam kuburnya dalam keadaan bertelanjang bulan, tak ketakutan, takjub, khawatir, sibuk mencari tempat perlindungan, sibuk mencari tempat pertolongan. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Ayah tidak mampu menolong kita, ibu kita tak mampu menolong kita, bahkan kekasih sejati kita tidak mampu menolong kita. Yang mampu menolong kita tidak lain tidak bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu sahabat-sahabat pilih yang dimulai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Mulailah hari ini kita belajar untuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana cintanya Rasulullah kepada kita yang nantinya di akhir waktu akan kita tunggu-tunggu dan akan kita nanti-nanti. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini banyak sekali fenomena yang terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita. Anak-anak muda yang jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari Sunnah, jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan jauh dari kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak lain dan tidak bukan itu adalah iman. Ketika anak-anak muda hari ini beriman, maka apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan, beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sahabat-sahabat pilih puncak dari iman itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini banyak anak-anak muda, kaum remaja, kaum milenial tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu mulai hari ini cobalah tanamkan rasa takut kepada Allah. Mulailah untuk beriman kepada Allah. Hari ini di sekeliling kita, di sekitar kita banyak anak-anak muda yang kita katakan saja narkoba, alkohol, mabuk-mabukan, berzina di mana-mana, mabuk-mabukan di mana-mana. Maka ketika banyak anak-anak muda yang melakukan hal seperti itu, mau kita bawa kemana agama kita? Mau kita bawa kemana bangsa dan negara kita ke depannya? Maka dari itu, sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kaum muda, kaum milenial hari ini, sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan menyampaikan sebuah tibar pelajaran bil khusus untuk saya pribadi dan sahabat-sahabat kaum muda, yaitu pemuda yang dirindukan surga. Siapa sih pemuda yang dirindukan oleh surga? Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu barang dan pastinya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan surga dan neraka. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan surga dan neraka? Surga Allah ciptakan hanya untuk orang-orang yang beriman, bertakwa, beramal saleh, takut kepada Allah, sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan neraka hanya untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan surga, dan akan ada pemuda yang dirindukan surga. Siapa sih yang tidak mau, tidak kepengen menjadi insan yang dirindukan surga? Tentu kita pasti mau dan pengen dirindukan oleh surga. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah. Yang pertama adalah pemuda yang dirindukan surga. Yang pertama adalah yaitu pemuda yang memiliki kesempatan waktu dan juga kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemuda yang memiliki kesempatan dan waktu untuk patuh, tunduk, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemuda yang memiliki kekuatan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menegakkan kebenaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pemuda ini seperti
di zaman Nabi Muhammad SAW ada pemuda yang seperti ini, sahabat-sahabat pilih, yaitu Hamzah Al-Aslami. Beliau adalah pemuda yang senantiasa meluangkan kesempatan dan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamzah Al-Aslami yang memiliki kekuatan hanya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas saja Hamzah Al-Aslami ini dirindukan surga. Dan pantas saja kita anak muda hari ini meluangkan waktu kita, meluangkan kesempatan kita yang hari ini kita memiliki waktu, kesempatan dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Benar kita katakan benar, salah kita katakan salah, hak kita katakan hak, batil kita katakan batil. Maka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi salah satu pemuda yang akan dirindukan surga. Maka jadilah pemuda yang memiliki waktu yang luang hari ini kita, yang masih memiliki waktu yang panjang, kekuatan yang kuat. Pergunakanlah untuk beribadah dan pergunakanlah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Salah-satu pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pemuda yang akan dirindukan surga. Yang kedua ialah pemuda yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas saja jika ada seorang anak muda cinta dengan Rasul, cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pantas pemuda itu akan dirindukan surga. Asbab apa, sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah? Karena sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga tidak lain dan tidak bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa contoh anak muda yang cinta kepada Nabi Muhammad? Sahabat-sahabat pilih, di zaman Syekh Abdurrahman Adibai ada seorang anak muda yang sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anak muda ini mati dalam keadaan lapar, mati dalam keadaan haus, hanya karena ingin berziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking merindunya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia belum pernah bertemu dengan Rasul, dia belum pernah bertatap muka dengan Rasul, dia belum pernah berbincang-bincang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kecintaannya beliau sampai beliau mati dalam keadaan lapar, mati dalam keadaan kehausan, ingin berziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas ketika ada anak-anak muda yang cinta dengan Rasul, mengikuti karakter Rasul, mempelajari sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW, mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW, cinta dengan Nabi Muhammad SAW, mengidolakan Nabi Muhammad SAW, maka pantas anak muda ini akan menjadi anak muda yang akan dirindukan oleh surga. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang ketiga yang akan menjadi manusia, pemuda yang akan dirindukan oleh surga. Yang ketiga adalah pemuda yang patuh pada kedua orang tuanya. Pemuda yang berbakti kepada orang tuanya. Pemuda yang cinta dan sayang dengan orang tuanya. Maka ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita ingin menjadi anak-anak muda yang dirindukan surga, maka cobalah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Belajar untuk mencintai mereka. Belajar untuk mencintai ayah dan ibu kita. Siapa contoh? Contoh dari pemuda ini adalah Wais Al-Qarni, seorang anak muda di Yaman yang menggendong ibunya, yang menggendong emaknya menuju ke Mekah.
Uwais Al-Qarni ini sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang menganggap Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang gila. Kenapa beliau dianggap pemuda yang gila? Karena kebiasaan beliau itu senantiasa ke gurun pasir, mencari gurun pasir yang tinggi. Apa yang ia lakukan? Menggendong seekor unta. Dari bawah sampai ke atas, turun lagi, dari bawah sampai ke atas, turun lagi. Seperti itulah kebiasaan Uwais Al-Qarni. Maka sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang di sekeliling Uwais Al-Qarni ini menganggap Uwais Al-Qarni adalah seorang yang gila. Padahal apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni ini adalah sebagai bahan latihan untuk menggendong ibunya menuju ke Mekah. Maka Uwais Al-Qarni ini menjadi pemuda penghuni surga, pemuda yang akan dirindukan surga. Bisakah kita seperti itu? Bisa, sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita seperti itu. Kita bisa menjadi pemuda yang dirindukan surga. Ya, dengan cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagaimana hari ini kita dengan ayah ibu kita? Sudahkah kita berbakti? Sudahkah kita mendoakan mereka? Maka dari itu sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang serba canggih, teknologi semakin membaik, maka ada kekurangan di jiwa-jiwa pemuda, ada kekurangan di pemikiran-pemikiran pemuda, ada kekurangan di hati-hati pemuda. Apa yang kurang? Iman untuk membatasi mereka, iman untuk membentengi jiwa raga kita sebagai anak-anak muda. Maka sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjadi penghuni surga. Kita bisa menjadi makhluk, kita bisa menjadi insan, kita bisa menjadi anak-anak muda yang dirindukan surga. Bagaimana caranya? Kita yang masih memiliki waktu dan kesempatan, gunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh, tunduk, sujud kepada Allah. Gunakan kekuatan kita ini hanya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarluaskan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Hak katakan hak, batil katakan batil. Minimal itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, mencintai Nabi Muhammad SAW. Seorang anak muda di zaman Syekh Abdurrahman Adibai rela mati dalam keadaan lapar dan haus hanya untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad. Itu bukti kecintaan beliau. Bagaimana dengan kita hari ini? Sama seperti kita belum pernah berbincang dengan Rasul, kita belum pernah duduk dengan Rasul, tapi kita bisa menjadi penghuni surga. Bagaimana caranya? Coba belajar untuk mencintai Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang harus kita lakukan? Cinta dengan kedua orang tua kita, patuh dengan kedua orang tua kita. Maka ketika kita melakukan hal ini, kita akan menjadi pemuda yang akan dirindukan oleh surga. Sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muda, kaum milenial, dimanapun kita berada, ketika kita beriman, bertakwa, beramal saleh, takut kepada Allah, surga akan ada di hadapan kita. Tetapi jika kita tidak beriman kepada Allah, jika kita tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin percaya kepada Allah, neraka akan berada di hadapan kita. Sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi iktibar buat kita sebagai kaum muda, menjadi pelajaran buat kita sebagai kaum muda, dan juga mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, dengan apa yang kita dengar nantinya, dapat merubah cara berpikir kita. Bagaimana menjadi pemuda yang sebenarnya, bagaimana menjadi pemuda yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjadi pemuda yang diinginkan Rasul, bagaimana menjadi pemuda yang sesuai dengan syariat Islam, bagaimana menjadi pemuda yang sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita menjadi pribadi, menjadi pemuda yang lebih baik dari hari ini. Bila bisa pilih hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.